Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi liman ihtada. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, berbedanya saya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ingin memperkenalkan siapa Syekh yang malam ini bersama kita. Tadi sudah disebutkan namanya, beliau adalah Syekh Nidal Kamal. Beliau lahir dan besar di Palestina dan beliau masih dalam silsilah Husain bin Ali, dalam artian beliau adalah cucu dari Rasulullah SAW, ataupun lebih sering kita kenal di Indonesia adalah Habib. Jadi beliau adalah seorang Habib juga, keturunan Nabi SAW. 20 tahun dia telah menyelesaikan hafalannya. Kemudian umur 15 tahun sudah menghafal beberapa kitab. Umdatul Ahkam, Subulus Salam, Bulughul Maram. Umur 15 tahun telah di kepalanya. Dan begitu pula sampai sekarang beliau memiliki beberapa sanad kitab seperti kitab Tuhfatul Atfal, kitab Tajwid, begitu Al-Jazari beliau ada. Jadi mungkin yang ingin mengambil sanad dari beliau bisa. Adapun pendidikan beliau menyelesaikan S1-nya, strata satunya itu di Universitas Gaza, Palestina. Kemudian melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi S2-nya beliau di Mesir. Kemudian dia pernah diploma tinggi di Universitas Al-Quran Sudan. Setelah selesai di Mesir, melanjutkan studi diplomanya di Sudan, jurusan Al-Quran. Kemudian mengambil lagi jurusan S2 di negeri Sudan di studi Al-Quran. Kemudian sampai sekarang masih sementara menyelesaikan program S3-nya di Universitas Sultan Zainuddin Abidin Malaysia di jurusan TV. Itu mungkin sedikit biografi singkat dari beliau. Untuk tidak berlama-lama, mari kita mendengarkan taujih serta nasihat dari beliau tentang bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini. Berikut tolong Syekh وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بكم أهل هذا المسجد المبارك، الإظهار ما شاء الله، مسجد الإظهار. أسأل الله أن يبارك فيكم. Semoga Allah memberkahi dan afiat dan sehat insyaallah. Amin. ويبارك في أولادكم وفي صحتكم اللهم آمين. Setelah beliau mengucapkan salam, kemudian bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama beliau mengucapkan banyak terima kasih terlebih khusus kepada jemaah yang hadir dan mendoakan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan keberkahan kepada kita, terlebih khusus melimpahkan keberkahan kepada anak-anak kita, kesehatan juga diberikan kelimpahan, begitu pula keseharian kita, pekerjaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan keberkahan kepada kita semua. ونحن نعيش في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. لا زال لنا إخوان في غزة، أهلنا في غزة يعانون من نقص شديد في الطعام وفي الغذاء وفي الدواء، حتى أنه وصل بهم الحال إلى أن يأكلوا طعام الحيوانات ويأكلوا أوراق الأشجار وما يصلح وما لا يصلح للأكل. Sekarang kita masuk di bulan Ramadan. Begitu pula saudara-saudara kita yang ada di Gaza juga sekarang sudah berpuasa. Akan tetapi mereka merasakan kekurangan dan benar-benar kekurangan. Dia bahkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian memakan makanan yang tidak layak, memakan makanan hewan, memakan makanan dari rumput, dikarenakan tidak mempunyai makanan lain selain itu. Dan itu dia makan, itu dia konsumsi hampir setiap kali dikarenakan kekurangan dan ketidakadaan makanan pangan yang ada di sana sekarang. إلى هذه اللحظة أكثر من 40,000 شهيد ومفقود، وأكثر من 70,000 جريح، ودمر من غزة أكثر من 80%
من المساحة من البلد. Sampai sekarang kurang lebih ada 40.000 yang syahid selama 6 bulan agresi penyerangan dan Zionis Israel laknatullah alaihim diucapkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sudah hampir 40.000 orang yang mati syahid sampai detik ini. Sudah hampir 80 atau 70.000 orang yang luka-luka dikarenakan penyerangan agresi invasi yang dilakukan oleh Zionis Israel sampai detik ini. Dan hampir 80% orang di sana merasakan dampak yang begitu keras yang begitu menakutkan sampai detik ini yang ada di dalam. ومعظم هؤلاء الذين استشهدوا في هذه الحرب هم من الأطفال ومن النساء. أكثر من 80% من هؤلاء من الأطفال ومن النساء. Hampir 80% orang yang meninggal di sana, untuk kebanyakan 80% itu adalah anak-anak, begitu pula perempuan, dikarenakan Zionis Israel ini memang menarget mereka, yang memang ini dia dan merupakan habiskan adalah anak-anak, kemudian wanita. Maka 80% orang yang syahid di sana kebanyakan anak-anak dan wanita. لقد ارتكب اليهود عنهم الله المجازر الفظيعة التي قتلوا فيها الأسر الكاملة، أسرة كاملة، حتى النساء الحوامل قتلوها وقتلوا الجنين الذي يوجد داخل الرحم. Banyak sekali orang yang meninggal seperti itu. Maka orang-orang Islam itu benar-benar tidak punya perasaan. Orang yang hamil ibu, janin pun ibu tanpa ada belas kasihan sama sekali. Dan itu adalah kekejaman, kezaliman yang sampai detik ini dilakukan oleh Zionis Israel laknatullah alaihim. لذلك أيها الإخوة قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. فمن الواجب على كل واحد منا أن ينصر إخوانه هناك بكل ما يستطيع وبكل ما أوتي من قوة لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ذلك. Beliau mengatakan satu ayat, beliau mengatakan tidak ingatkah kita dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita adalah orang-orang beriman, orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka sepantas saja, sewajibnya lah kepada kita untuk memberikan bantuan, support kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan ini sudah menjadi kewajiban bagi kita, karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Tanpa kita, tanpa bantuan dan uluran tangan dari kita, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang ingin mereka. Hak-hak mereka pasti akan selalu dirampas oleh Zionis Israel laknatullah alaihim. وهذا أيها الإخوة إنما هو واجب على كل مسلم أن ينصر إخوانه في فلسطين، لأن هؤلاء لا يدافعون عن أنفسهم إنما يدافعون عن المسلمين جميعا. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban pada beliau bahwasanya untuk kita selalu memberikan pertolongan kepada kita, karena saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, dia tidak menjaga Israel, dia tidak menjaga Palestina secara umum, dia menjaga agama kita, dia menjaga Baitul Maqdis, masjid atau tidak pernah umat Islam, dan itu bagian daripada agama Islam. Maka sepantasnya dan sewajibnya untuk kita menjaga itu, dan itu adalah bagian dan tanggung jawab kita bersama. لذلك أيها الإخوة ابذلوا ما تستطيعوا في سبيل ذلك لعل الله يتقبل منكم، وأسأل الله أن يبارك فيكم فردا فردا وفي أولادكم وفي ذراريكم وفي كل من حضر مجلسنا هذا وفي كل من نصر قضية فلسطين ونصر المسجد الأقصى. اللهم آمين. Oleh karena itu sepantasnya dan seharusnya kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana dengan berbagai macam cara, dengan doa, dengan infak, dengan apapun itu bisa dan boleh untuk kita lakukan. Dan semoga seluruh bantuan, seluruh infak, donasi dan apapun yang kita lakukan untuk Palestina, Allah Subhanahu wa taala berkati. Dan semoga apa yang kita lakukan ini itu bisa menjadi saksi, bisa menjadi penolong kepada kita di hari yaumul qiyamah wa di hari di mana kita akan ada manfaat ke anak begitu pula harta lagi, kecuali siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan yang mereka menyimpan apapun yang mereka punya untuk pertolongan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sampai detik ini begitu banyak korban jiwa, sampai detik ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina masih merasakan ketakutan yang berlebih. Sampai sekarang masih berulang-ulang hal, masih dibunuh di depan mata. Oleh karena itu sepantasnya dan seharusnya kita untuk memberikan uluran kepada mereka. Dan semoga Syekh berkata terakhir Syekh beliau mendoakan semoga kepada seluruh kaum muslimin yang tergerak hatinya dalam berkeinginan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada
sebagai wasilah sebagai syarat sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian orang-orang yang masuk ke dalam surga dikarenakan pertolongan yang kita lakukan kepada kaum muslimin yang ada di dalam sana. Itu mungkin saya bisa disampaikan oleh saya. Terakhir saya tambahkan kepada beliau kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ingin menyumbangkan berapapun harta yang dia miliki, kami mempunyai sungguh dan bisa dimusnahkan ke sungguh. Kemudian kami mempunyai satu kegiatan namanya Ramadan keluarga syuhada. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ingin bergabung dengan kami menyumbangkan dananya sebanyak 1.500.000 itu, dan itu akan kita pakai untuk menghidupi keluarga syuhada di sana, syahid-syahid, bapak-bapak yang telah menikah di sana, yang anaknya tidak ada yang urus, istrinya tidak yang urus, kita anak berhari itu, dan apakah Rasulullah SAW di hari akhir ada satu syafaat, dan syafaat ini tidak datang dari Rasulullah SAW, akan tapi syafaat ini datang dari mana syahid. Orang-orang yang mati syahid juga akan bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Semoga bagi bapak-bapak yang berserta kepada kami, Allah Subhanahu wa taala bagi para syahid ini juga bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan syafaat kepada kita yang senantiasa menempatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi bapak-bapak yang bergabung setelah sholat tarawih, silakan mendekat kepada kami sehingga bisa kita untuk masuk ke. Itu mungkin sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.